Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial belajar Laravel. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah data tabel dengan menggunakan Laravel server side, ya, di mana kita bisa menampilkan ratusan ribu data hanya dalam beberapa detik atau mungkin tidak ada satu detik, ya. Contoh misal menampilkan ini ada 119.897 data dengan sangat cepat, ya. Untuk tutorial kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah view PDF, ya. Jadi nanti kita akan menampilkan data dari data penjualan ini ke dalam lembar PDF, ya. Kali ini kita akan membuat ini dengan menggunakan library Laravel, yaitu DOM PDF versi 9.0.9.0, ya. Kita akan menggunakan versi ini. Oke, langkah pertama adalah kita install dulu, ya, library-nya. Itu kita install lewat cmd. Angkanya sama, kita masuk ke direktori aplikasinya. Nah, setelah masuk ke direktori aplikasi, teman-teman tinggal ketikkan composer require apa ini, berif. Nah, ini saya nggak hafal, ini copy saja nggak apa-apa. Berif fit id ini. Dan klik enter. Oke, sambil menunggu proses instalasi selesai, teman-teman bisa melanjutkan prosesnya, ya, dengan memasukkan file, ya, di bawah ini. Jadi teman-teman masuk ke folder config, kemudian pilih yang app.php. Kita masuk ke config, kemudian pilih yang app.php. Oke, kita akan memasukkan kelas di sini, di provider dan di aliases, ya. Di providernya tinggal dituliskan berif ini DOM PDF series provider class. Kita pastikan di bawah, ya. Sini teman-teman juga bisa meletakkan dimanapun, biar rapih, ya. Kemudian untuk aliasesnya itu kita akan membuat kelas dengan pemanggilannya itu PDF, ya. Ya, di bagian bawah juga sini. Oke, setelah ini itu teman-teman masuk ke penjualan controller, bisa masuk ke app, kemudian http controller dan pilih yang penjualan controller, ya. Di sini teman-teman di namespace itu tambahkan kelas PDF-nya. PDF. Oke, selesai. Kemudian oh ya, ini untuk nanti menampilkan PDF-nya, ya. Oke. Apakah sudah selesai proses instalasinya? Oh, belum. Oke, sambil menunggu proses instalasi, kita membuat buttonnya dulu, ya, atau tombol untuk menampilkan atau mengeprint PDF dari data penjualan ini. Oke, kita buat seperti biasa, masuk ke penjualan.lit-nya dulu, kita membuat buttonnya. Kita taruh di bagian sini, ya. Kita taruh di bagian sini, ya. Ref URL download penjualan PDF, gitu, ya. Download penjualan PDF itu. Dan kita buat buttonnya kelas btn sukses, ya. Saya mau menggunakan ini, kemudian download PDF gitu aja, ya. Kita refresh dulu. Oh, ini masih proses instalasi, ya, jadi masih error. Oke, sambil menunggu ini, teman-teman bisa membuat root-nya. Masuk ke folder roots, kemudian pilih yang web. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini untuk downloadnya, root get. Jadi namanya apa? Download penjualan PDF ini, di copy saja, kemudian dipastikan di sini. Tulis kita masuk di penjualan controller, kemudian di sini download PDF gitu aja, ya, download PDF. Oke, kita buat function download PDF di penjualan controller, ya, di sini.
tulis public function download PDF. Di sini teman-teman bisa masukkannya data penjualan. Kita jangan load semuanya langsung ya, karena mungkin nanti bakal lama ya downloadnya. Kita buat limit saja 10 ya, atau 20. Kita buat limit 20. Oke. Untuk return view-nya itu akan ada sedikit perbedaan daripada untuk return view tampilan biasa. Jadi return view-nya itu ini di copy saja. Tadi saya akan jelaskan di sini. Ya, jadi ini teman-teman nanti akan menentukannya dalam variabel PDF, yaitu kelas PDF, kemudian fungsinya itu load view. Nah, nanti baru dituliskan ini adalah nama file.lib-nya, itu penjualan PDF. Nanti kita akan membuat ini, kemudian compact data, ini pengambilan dari array-nya. Kemudian di sini variabel PDF itu set paper-nya. Teman-teman bisa men-set paper itu ini pakai A5, A3 atau apa, itu terserah dengan kebutuhan. Kemudian di sini jadi atur dengan portrait atau landscape ya. Kemudian baru return PDF stream penjualan.pdf ya. Nanti kita akan dotnya dengan file, nama file itu penjualan.pdf. Nah, di sini stream itu artinya adalah menampilkan ya, menampilkan dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa kayak dengan download, itu nanti otomatis langsung mendownload tanpa menampilkannya terlebih dahulu. Oke, kita pakai stream dulu aja. Oke, kita nanti pakainya target link aja ya. Jadi biar buka di new tab. Oke, ini. Oke, apakah ini sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oke, setelah ini teman-teman setelah instalasi selesai itu buat folder forms di dalam folder storage ya. Ini gunanya itu buat menampung ketika nanti load view-nya atau load PDF-nya itu menggunakan CSS ya. Jadi CSS-nya atau font-font barunya itu nanti akan masuk ke dalam folder namanya folder fonts di dalam folder storage. Kita masuk ke storage, kemudian ditambah di sini new folder dan fonts ini ya. Enter. Udah. Nanti kita tinggal membuat ini. Teman-teman bisa copy dari ya, kemarin kita akan membuat penjualan yang pakai apa namanya, data tabel biasa ya, bukan yang server side. Ini di save as aja, kemudian namakan dengan penjualan PDF ya, penjualan PDF seperti ini. Oke, jadi untuk dompet PDF ini itu teman-teman kalau bisa itu jangan menggunakan CSS yang terlalu berlebihan. Jadi gunakanlah CSS sesuai dengan kebutuhan saja, karena ketika melot PDF ini itu CSS yang kita deklarasikan di sini, katakanlah kita misalkan memakai bootstrap, yang nanti satu bootstrap itu akan di running. Nah, itu menyebabkan ketika nanti di download itu akan lama sekali loadnya. Jadi ini dihapus saja ya include-an dari layouts.app sama alert.pp. Ini dihapus saja. Ini. Kemudian ini karena tidak perlu, ini dihapus juga sampai ke sini ya, nggak apa-apa, ini dihapus saja. Kemudian ini juga dihapus. Oke. Nah, kalau misalnya begini kan nggak ada kelasnya nih. Nah, teman-teman bisa ambil kelas apa ya? Coba buat app.lib, kemudian pilih yang CSS paling kecil ya. app.css ini di copy saja. Ini kan tidak terlalu banyak ya, beda sama Bootstrap. Kemudian dipastikan di sini. Nah, kalau saran saya itu tetap membuat CSS sendiri, jangan pakai yang include-an dari, maksudnya yang CSS untuk template ini jangan, karena nanti akan di-load semua. Nah, mungkin ini. Oke, kita coba ya. Oh, masih ada salah, kurang titik koma ya. Oke, kemudian kita run coba. Oke, oh, tidak muncul penjualan server side.
Oh, saya ternyata salah naruh ya. Ini di copy, taruh di yang server set saja ya. Sini. Oke, kita rapikan. Coba kita load kembali. Nah, klik download PDF, akan ke new tab dan oke, belum muncul ya. Ini apa saja ya. Ya, kita akan menampilkan data 20 data ya, 20 data. Download penjualan PDF, download penjualan PDF, oke, tidak benar. Nah, ini akan tampil 20 data ya. Oke, seperti ini untuk load view-nya. Dan kalau misalkan pakai stream, teman-teman juga bisa mendownload dengan klik pojok bagian kanan atas. Yang ada titelnya download, nanti tinggal di klik save ya, seperti itu. Oke, ini juga kalau misalkan teman-teman tadi, oh ya, teman-teman bisa masuk ke folder storage fonts yang tadi kita buat. Nah, maka semua style yang tadi kita load akan muncul di sini. Ya, katakanlah misalkan tadi kita kita mengundang font dengan nama Helvetica Bold AFM, itu nanti bakal otomatis akan muncul di folder fonts ini seperti itu. Itu yang diambil dari load app.css. Maka dari itu saran saya itu kalau misalkan teman-teman menggunakan DOM PDF ini jangan pakai CSS yang buat template, tapi buat CSS sendiri saja di sini, tidak apa-apa. Oke, mungkin itu terkait dengan cara membuat atau menampilkan PDF menggunakan DOM PDF Laravel, salah satu library yang disediakan oleh Laravel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.